Untuk acara selanjutnya atau acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Pepe, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in. Setelah mempelajari visi misi sekolah, kami memiliki visi sendiri gitu ya Ibu ya. Saya merumuskan sedikit lebih simpel, satu kata yang sering kita dengar, satu kata yang sering kita lulukan di SMP Negeri 2 Cimalaka, terwujudnya peserta didik yang ceria, cerdas, energik, berkarakter, inovatif, agamis, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, di sini Ibu Bapak, cerdas, anak-anak sudah cerdas, sudah menjalaninya. Mereka sudah berani tampil dan berpendapat serta belajar untuk mengobservasi hasil temuan dari pembelajaran mereka. Mereka sekarang sudah bisa, misalnya gini. Anak-anak, tolong kita akan diskusi tentang organ. Mereka akan mencari tahu sendiri, mereka akan menampilkan tayangan videonya, mereka akan mencarikan gambar untuk bahan presentasi. Itu artinya mereka sudah cerdas ya Ibu ya. Selanjutnya C ini ya. Yang kedua, energik, peserta didik kreatif dan sangat bersemangat dalam melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan di sekitar sekolah dengan menanam tabula pot, apakah hidup dan yang lainnya. Itu yang kemudian berkarakter ya Ibu ya. Peserta didik memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing yang unik dan memiliki upaya pengembangan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler ya Ibu ya. Berkarakter. Jadi anak-anak sudah berkarakter. Kemudian yang selanjutnya inovatif. Di sini peserta didik memiliki ciri khas dan karakteristik inovatif ini masing-masing yang unik dan memiliki upaya pengembangan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang selanjutnya agamis ya. Peserta didik sudah membiasakan setiap hari Jumat pagi melaksanakan sholat duha di sekolah, pembacaan 3 surat pendek sebelum mulai pembelajaran, sholat Jumat secara bergilir di sekolah bagi siswa pria, serta pembiasaan senyum, salam, sapa, dan doa. Kemudian semua itu, ceria itu masuk ke profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Semua itu, ceria itu masuk ke profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, di sini Ibu Bapak, profil pelajar Pancasila. Tadi yang ceria itu sudah saya jabarkan. Ceria, cerdas. Cerdas ini termasuk ke profil Pancasila yang bernalar kritis. Kemudian energik. Energik ini masuk ke kreatif. Kemudian yang R, berkarakter, masuk ke profil pelajar Pancasila yang mandiri. Kemudian I, inovatif. Inovatif ini masuk ke inovatif. Kemudian yang A, agamis, berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Baiklah, terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya. Dicukupkan sekian. Nanti kita akan melaksanakan diskusi selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi yang tadi. Yang ini telah Ibu Bapak jawab. Kemudian tadi sudah kita simpulkan jawaban dari Ibu Bapak guru. Sudah saya ketik. Yang pertama
kita ini memimpikan murid yang berakhlak dan berkarakter, kreatif, memiliki rasa ingin tahu, dan menguasai teknologi. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah unik dengan karakteristik dan cita-cita yang berbeda. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter, yang berupa sopan santun, kedisiplinan, akhlak, dan kejujuran. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting untuk masa depannya agar siswa dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk membantu murid menemukan kodratnya serta membimbing siswa dan memberikan pelayanan yang terbaik. Dan yang keenam, saya dan guru di sekolah ini paham bahwa murid memiliki perbedaan karakteristik yang unik sesuai dengan kodrat dan bakat minatnya. Nah, ibu bapak guru, tadi setelah kita berdiskusi, kita cocokkan, kita simpulkan apakah sudah nyambung dengan visi sekolah kita, yaitu terwujudnya SMP Negeri 2 Cimalaka sebagai sekolah unggulan di Sumedang dengan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, sehat, cerdas, berbasis teknologi, kearifan lokal, dan lingkungan. Bagaimana Ibu? Ada yang mana saja sih yang sudah, mana saja sih yang belum, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus ditingkatkan? Selanjutnya. Nah, Ibu, Bapak, di indikator unggulan fisik kita, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, penjabarannya, taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Kemudian, berkarakter ini artinya sebagai pribadi yang menjalankan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, bertoleransi, dan cinta tanah air. Ya, ini sudah masuk tuh Ibu. Yang pertama, berketuhanan Yang Maha Esa, itu sudah masuk ke profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, berkarakter, itu sudah masuk ke mandiri ya Ibu ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Tadi sehat, maksudnya di situ sehat adalah sehat jasmani dan rohaninya ya. Kemudian cerdas dalam bidang akademik dan non akademik. Kemudian berbasis teknologi dalam pembelajaran, kearifan lokal yang bercirikan budaya Sunda, lingkungan dengan terciptanya sekolah yang bersih dan hijau. Ini indikator yang tadi visi kita. Kemudian misinya, nah, menumbuhkan kebiasaan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ajaran agama yang dianut. Ini sudah dilaksanakan belum Bapak Ibu? Sudah, betul. Contohnya, ada literasi Islam sebelum sholat duha yang biasa kita rutin laksanakan setiap hari Jumat. Sebelumnya juga ada literasi Islam, yaitu setiap siswa secara bergiliran dari setiap kelas, yaitu menyampaikan ceramahnya, yaitu ya, itu literasi Islamnya. Kemudian dilanjutkan dengan sholat duha bersama-sama, ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke kelas juga. Sebelum pembelajaran dimulai, setelah melaksanakan doa sebelum belajar, kita juga membacakan 3 surat pendek yang berbeda-beda setiap harinya. Karena sudah terjadwalkan. Betul Ibu Bapak? Betul ya. Kemudian hari Jumat siangnya juga ada siswa laki-laki yang bergiliran secara dijadwalkan untuk melaksanakan sholat Jumat di sekolah. Ya Ibu Bapak ya. Nah, berarti untuk yang misi pertama menumbuhkan kebiasaan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa ini sudah terlaksana Ibu Bapak? Sudah ya. Berarti ini kita sudah dan kita pertahankan. Kita sudah berhasil dan kita pertahankan. Kemudian yang kedua, mewujudkan budaya berkarakter. Anak-anak ini berkarakter, yaitu menerapkan biasa kita sering dengar salam, sapa, salam, senyum, sapa, dan doa. Anak-anak kita sudah menerapkannya. Jika kita bertemu di jalan, di lorong, mereka menyapa, Ibu mau ke mana? Ibu ke kelas mana? Sambil senyum. Itu sudah menerapkannya. Terus suntangan tanpa diperintah. Tanpa diperintah juga. Langsung salim. Ibu ke kelas mana?
dengan wajah cerianya mereka, ya Ibu Bapak ya, dengan wajah polosnya mereka gitu. Itu sudah mewujudkan budaya berkarakter. Senyumnya, sapaan mereka, suntangan itu sudah tanpa suntangan Ibu. Sorry, tanpa diperintah lagi ya Ibu ya. Berarti ini sudah dilaksanakan dan kita pertahankan. Ini ya Ibu Bapak ya. Yel sepeda cicer. Ya, karena itu merupakan jargon sepeda ciceria ya. Ya, sepeda ciceria. S3D ya. Jadi ya udah itu mah diterapkan itu mas. Udah ya Ibu ya. Kemudian mewujudkan budaya hidup sehat. Yang seperti apa? Di sini contohnya, di setiap depan ruang kelas sudah diterapkan untuk mencuci tangan Ibu. Itu pembiasaan, salah satunya pembiasaan untuk hidup sehat. Kemudian di bidang humas juga Ibu Wakasek sering membagikan ini TPD untuk penambah darah bagi perempuan, remaja putri. Jadi itu juga sudah dilaksanakan. Kemudian yang keempat, mewujudkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, gembira, dan berbobot. Waktu itu ada Pak Ikem Gembrot ya Ibu ya. Nah, di sini mewujudkan pelajaran yang aktif. Kita juga aktif ya Ibu Bapak ya, sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Misalnya, jika anak-anak sudah kelihatan bosan, bete, kita bawa mereka keluar. Ayo kita observasi yang ada di luar ini apa? Misalnya pembelajaran IPA. Kita sekarang sudah punya konservasi lingkungan. Ayo apa yang bisa kita pelajari di situ? Apakah dari pertumbuhan tanamannya? Ya, IPA. Apakah misalnya kita mencari ini teh fotosintesisnya seperti apa? Kenapa ini layu, yang ini sehat? Nah, itu bisa diterapkan di IPA. Kemudian contohnya lagi bahasa Inggris. Ayo, what do you can see around of you? Misalnya apa sih yang bisa kamu perhatikan, bisa kamu lihat di sekitar? Coba tuliskan 5 kalimat tentang apa yang kamu lihat di sekitar. Aku melihat motor. I see motorcycle in the grass. Misalnya saya melihat motor di garasi. Cenanya saya melihat ada misalnya capung. Terserah ya. Itu matematika juga bisa. Cara menghitung. Nih, lapangan basket coba ini hitung dong. Nah, gitu ya. Kita sudah menerapkannya ya Ibu Bapak ya. Jadi menyenangkan, gembira. Jadi sehingga anak-anak tidak merasa baik, apalagi jam pelajaran 7-8 ya Ibu Bapak ya. Kita membiasakan itu, alhamdulillah, dan itu juga sudah terwujud. Namun mungkin bagi sebagian pembelajaran masih harus ditingkatkan. Izin Ibu ya Ibu ya. Ada pembelajaran yang harus ditingkatkan lagi gitu ya. Nanti kita akan tingkatkan ini. Kemudian yang 5, mewujudkan prestasi siswa dalam bidang non-akademik. Apakah sudah Ibu? Sudah. Justru kita mah SMP kita mah muncul sekali di bidang motoriknya. Contohnya di bola voli kemarin baru tadi kita mendapatkan piala ya, kejuaraan bola voli di SMA 3 Sumedang. Kemudian nanti hari Jumat kita juga akan lanjut lagi ke babak selanjutnya, yaitu sepak bola. Kemudian sudah berkali-kali izin Ibu, sekolah kami mendapatkan piala dan medali dari bidang silat. Kemudian dari bidang seni juga ada Ibu Lises. Di sini Lises itu sebuah komunitas seni. Di situ bergerak seni tari, dan kita sering mengikuti acara event-event di luar kabupaten juga, dan alhamdulillah kita selalu menang gitu. Itu non akademik ya Ibu ya. Kemudian sekarang, mewujudkan prestasi siswa berbasis informasi teknologi. Di sekolah kita sudah izin Ibu. Di sekolah kita waktu pembelajaran BDR kemarin, di sekolah kita memiliki studio, sehingga Ibu Bapak guru belajarnya secara online Ibu. Meskipun daring tapi tidak hanya lewat WA saja ini. Kita melaksanakan pembelajaran di studio sehingga anak-anak masuk ke Google Classroom. Mereka secara online bisa melihat pemaparan materi dari kita. Sama seperti saya juga waktu itu melakukan percobaan IPA itu dikarenakan anak-anaknya di rumah. Jadi saya melaksanakan percobaan IPA dengan disaksikan oleh beberapa murid satu kelas itu. Saya melakukan percobaan IPA sehingga anak-anak juga bisa melihat gitu. Oh ternyata
praktek itu nggak harus di lab aja gitu, Ibu izin. Itu untuk BDR. Kemudian kita juga melaksanakan ulangan, Ibu sudah menggunakan Google Form, Ibu. Jadi mereka sudah berbasis teknologi Google Formulir. Jadi di kita sudah tidak menggunakan kertas lagi, ya ini. Ya betul. Nah, jika ada anak yang tidak memiliki handphone, kita fasilitasi karena kita juga memiliki laboratorium komputer, Ibu. Kita fasilitasi, kita bimbing juga, Ibu. Kemudian kita juga memiliki komputer, lab komputer 2 kelas, 2 ruangan, Ibu, sehingga anak-anak ada jam pelajaran tertentu yang bisa menggunakan lab komputer. Tidak hanya itu, misalnya di luar pembelajaran, misalnya ada anak yang harus mengerjakan tugas, sedangkan mereka terkendala oleh komputer atau printer di rumah tidak punya, mereka juga bisa menggunakannya, sehingga mereka juga melek akan teknologi, gitu, izin Ibu. Kemudian yang ketujuh, mewujudkan kearifan lokal yang bercirikan budaya Sunda. Seperti yang Ibu perhatikan, ini adalah hasil karya anak-anak kami ini. Kemudian di luar juga banyak nyiru dan cecempeh yang digambar, Ibu. Ada yang virus COVID, ada yang mencirikan semua karakter anak-anak berimajinasi, izin Ibu. Seperti ini juga, silahkan berkreasi dengan kearifan lokal, sehingga SMP kami ini memiliki julukan yang sudah di Kabupaten Sunda sudah tahu, memiliki kearifan lokal tersendiri yang mempertahankan budaya Sunda, budaya lingkungan. Kita memanfaatkan dari potensi alam dan potensi dari siswa-siswi kami, gitu. Potensi alamnya apa? Oh, di sini ada ini pengrajin seperti ini. Kenapa tidak dikembangkan? Kemudian kita beli dan kita cat dengan ragam hias, gitu. Kemudian juga ada cecempeh niru yang kayak gitu, Ibu, ada di Nalu, ada pengrajinnya. Kenapa kita tidak angkat, gitu? Dan yang lainnya juga di belakang juga, Ibu, itu ada batok-batok. Itu adalah kerajinan dari bahan keras juga, Ibu. Kita memanfaatkan yang ada di lingkungan kita dan kita memanfaatkan potensi anak kita, gitu, Ibu. Kemudian yang 8, mewujudkan lingkungan sekolah bersih, sehat, asri, rindang, dan nyaman. Seperti yang Ibu perhatikan di sini, kita sekolah hijau, Ibu, banyak pepohonan, dan kita yang sekarang ini Ibu sedang memiliki suatu program, yaitu untuk memanfaatkan lahan kosong dengan konservasi lingkungan, izin Ibu. Jadi kami setiap kelasnya, wali kelas itu diberi lahan untuk dimanfaatkan lahannya menjadi sebuah lahan yang berguna, yang bermanfaat. Contohnya saja kelas kami, kelas 8E, menanam tabula pot, tanaman buah dalam pot. Kemudian ada yang apotek hidup, berbagai macam bunga, kemudian juga ada yang warung hidup juga, Ibu. Jadi nanti jika Ibu berkenan, sepanjang jalan ke sana itu sudah ada konservasi lingkungan yang sedang kami galakan, izin Ibu, untuk menciptakan suasana yang yaitu ya, Ibu, rapi, bersih, rindang, gitu, izin Ibu. Nah, dari itu, gitu ya, Ibu, ya. Kemudian kita masukkan ke tujuan, Ibu. Misinya hampir semuanya sudah terlaksana, ya, SMP kita mah alhamdulillah, gitu, Ibu. Kemudian ini tujuannya melaksanakan kegiatan keagamaan yang tadi sudah diceritakan, Ibu. Kemudian budaya berkarakter, ini, Ibu, yang salam sapa dan doa. Kemudian melaksanakan budaya hidup sehat, ini sudah tadi dipaparkan, izin Ibu. Kemudian melaksanakan pembelajaran untuk mencapai prestasi di bidang akademik. Akademik kita juga sering mengikuti seperti ini, KSN, KOSN, OB, PLS2N, FLS, dan yang lainnya, Ibu. Kita alhamdulillah dengan panduan Ibu dan Ibu untuk Sunda, bahasa Sunda itu ngadongeng itu pasti masuk ke provinsi mewakili Sumedang, izin Ibu. Dan saya juga FLS2N di bidang bahasa Inggris, storytelling. Ya alhamdulillah lah Ibu pernah masuk sampai Sumedang, gitu, izin Ibu kami. Kemudian yang kelima, melaksanakan pembelajaran untuk mencapai prestasi bidang non-akademik. Tadi sudah Ibu, ya, seperti yang ini sudah diceritakan dari bola volinya sudah bagus. Kita kalau motorik kemudian laksanakan pembelajaran berbasis informasi teknologi. Tadi sudah kami jelaskan, kami sudah
menggunakan Google Form, sudah tidak usah nge-print lagi soal itu, apalagi itu memeriksaannya yang harus diboleh dan itu, dan kita bolongin itu. Sekarang kita sudah tidak, Ibu. Alhamdulillah kami sudah siap izin Ibu, sudah memiliki satu tim khusus untuk penguploadan ya, tim IT, dan saya juga masuk ke tim itu untuk mengupload soal. Kemudian kita tinggal jadikan Ibu Bapak berumah nilai. Dan kami tim IT yang ya, karena kita tim muda, Ibu tim masih muda-muda, jadi masih semangat untuk bekerja 24 jam gitu. Dengan dipimpin Namun Cucu oleh Kurikulum dan rekan-rekan yang lainnya, izin Ibu, kami melaksanakan jika ada ulangan umum itu kita sudah siap. Dari seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya kita sudah upload soal gitu. Dan itu merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan bagi kita, bagi guru juga menyenangkan karena sudah menerima nilainya saya. Siap, izin Ibu. Kemudian yang ini melaksanakan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal, sudah terlihat nampak Ibu. Nah, dan yang ke-8 tertatanya lingkungan yang bersih, sehat, asri, indah, dan nyaman. Alhamdulillah Ibu juga memiliki penilaian tersebut tentang sekolah SMP Negeri 2 Cikarang. Nah, sekarang misi ya. Nah, kita mau merefleksi nih visi yang barusan kita punya, Ibu Bapak Guru. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita cari gitu ya, kita capai dari murid kita? Apa sudah jelas tadi visi kita kan? Jelas ya Ibu Bapak? Sudah jelas ya Ibu Bapak ya. Kemudian yang kedua, apakah visi sekolah saat ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Apakah sudah jelas ada pembedaan? Ada ya Ibu ya. Contohnya saja nih, di sekolah kita ini anak-anaknya lebih peduli terhadap lingkungan karena kita sudah membiasakan sampah, pulung-pulung, nggak usah kayak gitu lagi, karena sudah terbiasa Ibu. Mereka sudah langsung membawa sapu atau ayah sampah, Mari Jimmy, gitu, buka tong sampah gitu. Itu sudah tanpa diperintah dan mereka juga sudah menerapkannya di lingkungan rumah Ibu. Karena kebetulan saya ini bertetangga dengan murid-murid saya sendiri, gitu ya. Saya nggak usah berkuar-kuar kalau mereka sudah jajan di depan rumah saya ada warung Ibu. Muntos jajan teh yang saya perhatikan, nih tong sampahnya di mana? Nah, nih kereseknya di mana? Nah, gitu Bu. Itu hal kecil tapi penerapannya sudah jelas gitu ya Bu. Mereka alhamdulillah ya. Padahal itu hal kecil tapi saya nilai gitu. Oh iya berarti sudah nerap kata kabudan gitu Bu. Izin. Kemudian apa sih itu visi teh? Kekuatan visi adalah harapan, doa. Visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Kemudian jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati. Betul tidak Ibu? Jadi biar kitanya menggebu-gebu, oh ya capaian kita tuh harus seperti itu, gitu ya. Terus menguatkan, menggerakkan hati dan berkolaborasi. Itu yang penting Ibu. Kemudian sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Karena kita tidak bisa, kita mau mencapai satu misi, bekerjanya sendiri. Tidak Ibu Bapak. Kita juga ya itu membuat konservasi lingkungan ya Bapak Ibu Guru, gimana kita tidak riweuhnya, kita saling bahu-membahu, kita bekerja sama untuk menciptakan sebuah lahan konservasi di sana Ibu. Kemudian, nah dari visi tersebut berakarlah melalui filosofi pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Apa sih visi itu? Kenapa kita harus mencapai ke sana? Disinilah Ibu. Hajar juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, Kak Hajar menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini, Ibu Bapak, kita ini sebagai fasilitator bagi anak-anak kita. Kita memfasilitasi, kita membimbing, bukan kita sebagai guru yang, hei kamu, tidak.
tapi kita membimbing anak-anak kita. Ayo kita fasilitasi mereka untuk menggali potensi mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Begitu Ibu Bapak ya. Lanjut lagi, kita ini harus kumaha atuh untuk menciptakan suatu visi tersebut dengan melalui pendekatan strategi, dengan melalui inquiry apresiatif ya. Nah, ini strategi pendekatan inquiry apresiatif untuk melakukan sebuah visi, menciptakan sebuah visi yang tadi ya Ibu Bapak ya, yaitu apa sih inquiry apresiatif itu? Setelah saya mempelajari, saya juga Ibu Bapak tahunya setelah CGP aja Ibu. Setelah CGP aja gitu ya. Apa ini inquiry apresiatif? Merupakan strategi perubahan kolaborasi yang berbasis kekuatan. Jadi itu Ibu Bapak, untuk mewujudkan sebuah visi, membangun sebuah visi, kita harus berkolaborasi, bersatu bersama-sama, karena visi tidak akan mungkin terwujud jika kita bekerja sendiri. Begitu Ibu Bapak. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah. Jadi kita melakukan pendekatan inquiry apresiatif ini, kita melihat dulu sekitar, kita potensinya apa, hal baik-baiknya apa, kita gali dulu manfaatan yang ada, gitu ya Ibu Bapak ya. Mencari cara mempertahankan. Nah, jika hal-hal tersebut, potensi-potensi tersebut sudah baik dan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita pertahankan ini Bapak. Sebelumnya. Nah. Dan bagaimana cara meningkatkannya? Jika masih kurang, maka kita harus meningkatkannya. Kemudian yang selanjutnya. Nah, dari inquiry apresiatif ini kita akan aplikasikan ke Bagja Ibu Bapak ya. Bagja ini, kalau ini bahasa Inggrisnya ya Ibu Bapak ya. Yang ini yang di bahasa Indonesia kan sudah diterjemahkan. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Selanjutnya, nah dari tahapan Bagja ini kita akan memperoleh beberapa pertanyaan. Kita akan menyusun beberapa pertanyaan untuk menyusun sebuah visi. Di mana buat pertanyaan utama yaitu B. Di sini saya tidak akan menjabarkan satu persatu karena sudah dijabarkan tadi, izin Ibu. Dari setelah itu, nah saya ini memiliki salah satu contoh, memiliki prakasa perubahan menarik perhatian siswa yang suka bolos masuk kelas pada jam pembelajaran tertentu. Terkadang saya juga suka lihat gitu. Nah ini contohnya untuk buat pertanyaannya define. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran siswa agar mau mengikuti proses pembelajaran. Gitu ya Ibu ya. Lanjut, ini sudah. Ini nanti kita bahas biasa ya, lanjut. Nah, dari sini Ibu Bapak, saya sebagai guru penggerak ini memiliki visi yang gampang saja, yang gampang, yang sering kita dengar gitu ya Ibu Bapak ya, yang tadi sudah terlaksana. Nah, sekarang saya punya visi penggerak di sini, guru penggerak, terwujudnya peserta didik yang ceria, cerdas, energik, berkarakter, inovatif, agama sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum ke sini, mari kita diskusikan yang tadi aja. Yang tadi visi kita, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus kita skip dan ganti Ibu Bapak. Yang mana? Yang tadi, yang visi sekolah. Nah, ini ya. Nah, dari sini Ibu Bapak, supaya jadi pembeda. Kalau tadi kan saya mah singkat aja Ibu, ceria gitu kan. Karena di sini kita ceria gitu Bu, udah jadi jargon gitu ya. Kenapa tidak kita aplikasikan ke kehidupan nyata? Itu saya ngambilnya yang simpel saja. Kalau ini kepanjangan, tapi ini sudah mewakili gitu. Izin, yang mana Ibu Bapak kira-kira yang harus kita tambah, pertahankan, dan harus kita gali lagi. Ya Bu Maya, ya Bu Suknovi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Ibu, nama saya Suknovita Santi. Saya ingin mencoba
Mungkin karena visi sekolah kita sudah cukup bagus ya. Profil pelajar Pancasila juga sudah nampak. Di sini ada yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu sudah jelas. Masuk poin yang pertama. Kemudian berkarakter, sehat, cerdas, berbasis teknologi, kedaulatan dan lingkungan itu sudah cukup. Mungkin jika apa ya? Jika berpendapat kalau misalkan mau lebih simpel lagi, mungkin tapi ini juga sudah cukup bagus. Yang terwujudnya SMP Negeri 2 Cimalaka sebagai sekolah unggulan di Sumedang dengan, nah itu mungkin bisa diganti mungkin dengan kata mewujudkan. Jadi visi SMP Negeri 2 Cimalaka adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa sampai dengan dan lingkungan. Mungkin untuk lebih sederhana lagi, tidak mengubah isi dari visi tersebut, karena visi kita sudah cukup baik, sangat baik kalau menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Novi. Jadi memang betul ya, visi kita ini sudah sangat mewakili, sudah sangat bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dibuktikan gitu ya Ibu ya. Nah, nanti mungkin untuk selanjutnya kita akan berdiskusi bersama lagi bersama ibu bapak yang lainnya untuk mengganti terwujudnya itu menjadi mewujudkan gitu ya. Nah, yang lainnya mungkin Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menanggapi kalau tadi yang dikatakan oleh saudara penyanyi bahwa apa sih kalau dibandingkan dengan visi misi SMP 2 dengan visi misi yang ini diajukan oleh penyanyi, sebenarnya hanya lebih melengkapi saja. Kalau saya lihat, kalau yang sudah ada visi misi kita itu secara implisit sudah mewakili profil pelajar Pancasila, hanya tidak secara eksplisit saja dijelaskan satu persatu dengan kata mandiri, terus kritis, itu sudah tercakup di cerdas mungkin ya. Nah, sedangkan tadi ada yang menarik menurut saya, ini boleh nggak pada ini boleh? Boleh. Kedengaran ya? Ya. Kedengaran. Iya. Kalau bedanya hanya satu yang menarik tadi, penyaji menyajikan visi yang dia buat, impian dia sebagai guru penggerak, ada kata ceria di situ. Nah, itu bagus sekali karena ceria ini lebih apa ya? Lebih menggambarkan anak sehat. Kadang-kala sehat fisik dia tidak akan ceria kalau mentalnya tidak sehat. Ya, bisa seperti itu. Kalau misalkan nanti kedepannya akan kita ubah, akan kita tambahkan kalimat sehat di situ, lebih tertuju lagi tentang profil sehat jiwa dan raga. Ya, biasanya tergambar dengan anak yang ceria. Dia bisa berinteraksi dengan lingkungannya dengan baik, dengan teman, dengan guru, dan dengan lingkungan. Biasanya lebih cenderung menjadi anak yang energi, cerdas. Tidak hanya cerdas itu kan tidak hanya dia pintar dalam nilai akademik biasanya, tapi dari hal-hal lainnya. Makanya sangat bagus sekali kalimat ceria di situ, lebih diinikan lagi, ditujukan kepada karakter bentuknya seperti apa. Itu saja. Kalau yang lainnya itu sudah terwakili sebenarnya dari yang sudah ada di visi misi sekolah kita. Itu hanya tidak secara khusus di sana disebutkan hanya sehat saja. Sehat kan itu bisa berarti sehat fisiknya saja, tidak disebutkan sehat ya jasmani dan rohani. Biasanya bentuk dari sehatnya itu yaitu anak itu bahagia. Sekarang itu kan selalu digadang-gadang, selalu diangkat pemasaran bahwa anak harus bahagia, siswa harus bahagia di sekolah. Kaitannya dengan apa? Sekolah ramah anak, selalu ke sana arahnya. Mungkin hanya itu kalau sedikit dari saya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian bagaimana Ibu? Kita lanjutkan lagi. Cukup ini dan misi bukan berarti kita juga kan harus melakukan perubahan itu secara tapi ini kan hanya
usulan mudah-mudahan dan sebagainya. Nah kalau masalah tadi terwujudnya dengan kata mewujudkan itu, kalau menurut kalau tidak salah nih, kalau untuk misi itu kita lebih cenderung menggunakan kata kerja. Jadi kita harus mewujudkan untuk misi. Nah kalau untuk visi, saya rasa itu sudah betul dengan kata terwujudnya di situ ada kata sifat. Jadi bukan berarti kita di sini di visi itu nanti jadi mewujudkan peserta didik. Kalau tidak salah nanti kita lihat lagi dari kaidah bahasa ya. Jadi untuk misi itu kita harus mewujudkan. Itu mewujudkannya di misi. Kalau di visi itu terwujudnya. Hanya itu saja penegasan. Untuk yang lain dari berbagai tadi usulan sudah bagus. Begitu juga dengan visi Ibu Reni sendiri sebagai guru penggerak luar biasa dengan ceria, program cerianya. Mudah-mudahan dulu program ceria ini Bu, saya membuatnya itu belum berpikir ke arah profil pelajar Pancasila. Kita membuat ini sudah 5 tahun yang lalu mungkin atau lebih. Membuat ceria itu sudah berpikir bahwa di sini kita semua harus ceria. Namanya ceria, tidak mungkinlah kita kalau tidak sehat rohani kita bisa apa ya, bisa memunculkan karakter yang